Bagaimana situasi terakhir di ruang sidang ke-15 kasus dugaan penodaan agama? Langsung saja kita bergabung dengan reporter Marcelina Gita di Gedung Kementerian Pertanian. Ya, Gita, kesaksian siapa yang saat ini tengah berlangsung di sidang ke-15 kasus dugaan penodaan agama? Alga, ahli pertama yang didengarkan keterangannya adalah ahli bahasa Rahayu Surtiati. Ia merupakan guru besar linguistik dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Ada beberapa hal menarik yang tadi disampaikan oleh Rahayu Surtiati. Ia sudah menganalisa dari pidato Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu yang berdurasi 1 jam 48 menit. Ia sudah menganalisa berdasarkan keilmuan bahasanya. Beberapa kalimat yang menjadi pro kontra dan juga ini menuai pro kontra hingga akhirnya masuk ke persidangan adalah kata-kata dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51, kemudian ada kata-kata macam-macam itu, serta yang ketiga adalah perkataan mengenai jadi jangan percaya orang-orang itu. Kemudian yang disampaikan oleh Rahayu Surtiati bahwa pernyataan Ahok tersebut sebenarnya mengartikan bahwa ada orang yang berbohong namun menggunakan surat Al-Maidah ayat 51, karena menurut Rahayu berdasarkan ilmu bahasanya yang dapat melakukan kebohongan adalah manusia, sehingga surat Al-Maidah ayat 51 yang juga surat di dalam kitab suci Al-Quran ini tidak mungkin ada kebohongan. Kemudian digali lagi oleh hakim kepada Rahayu Surtiati. Ia menanyakan apakah Rahayu sepakat jika Basuki Cahayapurnama ini menganggap bahwa surat Al-Maidah sebagai surat yang berbohong. Kembali lagi disampaikan oleh Rahayu, ada kata pakai dalam pidato Ahok tersebut, sehingga dengan adanya kata pakai maka yang mengartikan bahwa bukan surat Al-Maidah lah yang berbohong, namun ada seseorang yang menggunakan surat Al-Maidah untuk membohongi orang lain, sehingga surat Al-Maidah ini dipakai sebagai alat untuk membohongi seseorang. Itulah yang menjadi fakta-fakta persidangan ataupun keterangan yang disampaikan oleh Rahayu Surtiati. Kemudian juga ia menyatakan bahwa dalam pidato Basuki Cahayapurnama berdurasi 1 jam 48 menit tersebut tidak ada unsur untuk menjelek-jelekan ataupun juga unsur dari permusuhan dalam konteks pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Alga. Gita, terkait dengan perkembangan sidang selanjutnya, apakah hakim sudah memutuskan sidang Ahok nantinya akan digelar menjadi 2 kali dalam sepekan? Tadi menarik juga, Alka, bahwa pada saat sidang dimulai sempat ada pembahasan antara kuasa hukum dengan hakim. Hakim menyatakan kepada kuasa hukum bahwa hakim hanya akan memberikan kesempatan untuk kuasa hukum menghadirkan saksi dan ahli hanya 2 kali persidangan lagi. Namun kuasa hukum menyatakan bahwa mereka tidak setuju jika hanya 2 kali persidangan saja. Sehingga dari pihak majelis hakim memberikan saran kepada kuasa hukum untuk membuat sidang ini menjadi 2 kali dalam seminggu. Namun pihak dari kuasa hukum sampai saat ini masih mendiskusikannya terlebih dahulu karena masih akan ada 15 ahli lagi dan juga saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. Sehingga ini belum menjadi ketok palu, belum final keputusannya apakah minggu depan akan berlangsung selama 2 kali dalam seminggu. Namun tadi hakim menyarankan untuk berlangsung 2 kali dalam seminggu karena hakim menilai bahwa untuk sidang dengan menghadirkan saksi maupun ahli dari tim penasehat hukum ini harus selesai sebelum tanggal 18 April 2017. Mengingat bahwa tanggal 19 ini merupakan hari pencoblosan untuk putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Jika kita menarik ke belakang pada saat putaran pertama Pilkada DKI Jakarta, bahkan sidang ini sempat dimajukan terlebih dahulu jadwalnya karena akan memasuki masa tenang. Sehingga ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim, mengingat mengapa akhirnya hakim meminta agar sebelum tanggal 18 sidang untuk menghadirkan saksi maupun ahli dari kuasa hukum ini sudah selesai. Begitu juga tadi hakim meminta agar nantinya persidangan ini dapat berjalan dengan cepat, bahkan sebelum nantinya masuk kepada bulan puasa, putusan dari sidang Basuki Cahayapurnama ini harus sudah dapat diketok palu. Alga.
Baik, Mas Alandi kita melaporkan langsung dari kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Terima kasih. Kita ke informasi pilkada.